Sehat Bu? Kayaknya agak menurun sedikit ya. Capek, mungkin ada lebaran. Mungkin daging-dagingnya masih banyak di rumah. Ini mau dikunjungi satu persatu kayaknya ini. Ya. Kemarin sempat kondangan juga kemarin ya, di tempat saudaranya Ibu Siti Khotimah kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama, senantiasa kita hormati Ibu Ketua Pengajian Majelis Ta'lim Al-Munawwarah. Beliau berkenan hadir pada sore hari ini, alhamdulillah. Juga yang kami muliakan Ibu Kades Ado datang sorenya, alhamdulillah sempat hadir istiqomah setiap pengajian di Al-Munawwarah ini, beliau ini hadir. Nah, jadi inilah Ibu ya, satu sosok seorang ibu yang patut kita contoh ya, patut kita ikuti. Karena tidak semua ibu kades ini yang mau hadir-hadir terus begini Ibu ya. Apalagi kalau suaminya kades itu biasanya sejuta kerepotan. Maka alhamdulillah beliau ini sempat hadir pada sore hari ini. Dan tak kalah pentingnya juga kepada ibu-ibu, seluruh ibu-ibu jemaah pengajian, walaupun tidak semuanya hadir pada saat ini, alhamdulillah sudah menyempatkan diri hadir pada sore hari ini. Dan tentunya marilah sama-sama senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Walaupun saat ini keadaan cuaca kita yang kurang mendukung, kayaknya hari mau hujan. Ya insya Allah saya pulang nanti tak hujan Bu ya. Nah, cuma cuacanya saja ini kayak mau hujan. Kita masih diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir pada sore hari ini. Semoga saja apa yang terlahir di benak kita, apa yang terikhlaskan di hati kita pada sore hari ini akan menjadi catatan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ibu-ibu semuanya yang sempat hadir pada sore hari ini calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kayaknya kalau penyampaian materi, kalaupun kita mau ceramah kayak Pak Kades kemarin, kurang kemampuan ya bagi saya, tapi hanya sedikit-sedikit saja. Yang penting di dalam pertemuan ini ada satu kaidah yang dapat kita ambil intisarinya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adat dan tradisi kita khususnya di Kabupaten Oku, umumnya di Kabupaten Oku dan khususnya di Desa Mekarjaya ini pada khususnya ya, itu kalau ada yang meninggal dunia atau ada yang wafat ya, atau katakanlah ada orang yang mati, tradisi kita ini sering diadakan papan bunga ya, papan bunga. Tahu Pak papan bunga Bu? Papan bunga yang sering ada nama-namanya itu ya, turut berduka cita atas meninggalnya Sakinah umpamanya ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sesungguhnya papan bunga
yang ditempel ataupun dipajangkan di rumah duka itu tidak ngaruh pada orang yang mati, hanya ngaruh kepada orang yang hidup. Jadi bagi orang yang mati tidak ada pengaruhnya. Itu hanya sekedar berpengaruh pada orang-orang yang hidup, ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kalau kita ada yang meninggal, ya, ada yang mati, ini kita senantiasa sering terbudaya melaksanakan acara tahlilan, ya, tahlilan, yasinan. Nah, ini seringkali kadang-kadang ibu-ibu diharam-haramkan atas apa yang dikerjakan oleh sebagian umat Islam, khususnya orang-orang NU seperti kita, Bu, ya. Mohon maaf kalau di sini ada yang lain, Bu, ya. Nah, ini ada sekelompok orang yang masih mengharam-haramkan, termasuk memberikan besekan-besekan itu. Apa itu namanya? Takir, ya. Takir itu bahasa itu besekan, ya. Memberikan hidangan-hidangan makanan itu diharam-haramkan. Termasuk juga apa itu bahasanya, kijing apa itu, ya. Nah, itu yang menombok-nembok kuburan, udah itu apa kasih ini apa namanya keramik itu sering ada sekelompok yang mengharam-haramkan tentang itu. Tapi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah suatu kebudayaan yang sering kita lakukan. Ini ada sumber dan ada dasarnya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali tadi memberikan papan bunga, memberikan tempelan atau pemberitahuan tidak ngaruh kepada si mayit. Hanya yang berpengaruh kepada si mayit di situ ad-du'atu sadaqatu hadiah ilal mauta. Jadi yang bermanfaat bagi seorang mayit, yang bermanfaat bagi orang yang meninggal dunia itu adalah doa dan sedekah. Jadi kadang-kadang kita ini dikatakan, oh ini kenapa orang-orang mati kok ada sedekah-sedekah ini haram, ya, berdosa, ada seringan seperti itu. Jadi di situ, jadi Imam Taus mengatakan innal mauta fi kuburihim sab'an. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang meninggal dunia itu, ya, paling sedikit itu 7 hari 7 malam diinterogasi. Tahu diinterogasi? Nah, tahu. Diinterogasi itu apa, ya? Bahasa itu ditanya-tanya. Kalau kemudian dibentak-bentak di dalam kubur, itu paling sedikit itu 7 hari 7 malam, ya. Jadi seketika kita diinterogasi oleh Allah yang melalui perantara malaikat di kubur itu selama 7 hari 7 malam. Pakanu ayut amahum bisari, ya. Jadi disunahkan, ya, kepada orang-orang atau keluarga yang meninggal, ya, disunahkan kepada keluarga yang meninggal ini masih dalam kemampuan, ya, kalaupun kita mampu, ya, untuk memberikan sedekah atau makanan, ya. Jadi memberikan makan itu, ya, ketika dia sudah 7 hari 7 malam. Nah, jadi ke tradisi kita ini mulai dari penguburan, kemudian 3 hari, kemudian 7 hari sampai ke apa itu bahasa Jawa kalau 3 tahun itu, sampai itu, ya. Jadi di situ dijelaskan bahwa as-sadaqu ba'dahu sadaqah, ya. As-sadaqu ba'dahu ba'dahu, ya. Artinya bahwa sedekah yang dikeluarkan pada saat penguburan itu akan bertahan pahalanya sampai 3 hari.
Jadi ibu-ibu kalau ada saudara-saudara kita yang meninggal, begitu mereka bahkan masih di pemakaman, itu ketika keluarganya mengeluarkan makanan, itu amaliyahnya bertahan sampai tiga hari, ya. Jadi bertahan sampai 3 hari. Nah setelah itu kemudian bersedekah lagi, itu akan bertahan. Bersedekah pada malam ketiga itu akan bertahan sampai 7 hari. Makanya itu kita adakan 3 hari, 7 hari. Ada yang setiap malam, ya, setiap malam sampai ke 7 hari itu terus. Tapi kalau tradisi kita di Batu Raja, orang asli situ biasanya sampai 3 hari. Itu disekalikuskan sampai 7 hari. Nah, tapi kalau orang-orang Jawa itu biasanya terus sampai 7 hari. Tapi itu tidak bermasalah, ya. Jadi Imam Taus mengatakan, Aisyah radhiyallahu anna rajulun atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummi matas." Jadi kalau bahasanya itu yang saya kurang jelas, ummi matas artinya wahai Rasulullah, ibuku mati, ibu saya mati. Jadi ibu saya meninggal, bahasanya itu, ya. Jadi ibu saya meninggal. Apalah ajrun in atasadaqu anha. Apakah pahala yang saya sedekahkan? Ya? Apakah amalan yang saya sampaikan ini akan sampai kepada ibuku? Nah, itu, ya. Itu dalam satu kisah, itu dalam kitab Hawaril Fatawi menjelaskan seperti itu, bahwa apakah pahala sedekah atau doa yang saya sampaikan tadi itu akan sampai kepada ibuku. Naam, kata Rasulullah. Jadi sampai. Nah, jadi oleh karena itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalaupun ada orang-orang di sekeliling kita yang kurang berkenan dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan seperti ini, itu biarkan saja. Karena mereka memang belum mungkin mendalami secara detail, ya, mendalami dengan fikih-fikih hadis, ya. Mereka hanya mendalami sohe-sohe menurut mereka. Tapi kalau kita kan ada kitab muthaf hadis, ada Muslim, ya. Jadi Hawaril Fatawi, ya. Jadi banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang masalah bertahlil. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika seseorang meninggal dunia, itu tidak bisa artinya apa dikatakan orang itu tidak bisa dikatakan doa itu tidak sampai. Ada yang mengatakan apakah doa itu sampai ataukah pahala yang kita kirim ini, Fatihah yang kita kirimkan sampai? Nah, itu ada yang berbahasa seperti itu, Bu, ya. Nah, jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, setiap doa, ya, sedekah itu tetap akan tersampaikan. Karena apa? Karena sesuai dengan hadis yang disampaikan tadi, Nabi atau Rasulullah sendiri mencontohkan ketika Ja'far meninggal dunia. Jadi dari Aisyah radhiyallahu an, ketika Ja'far meninggal dunia itu istri Ja'far ini, ya, sempat dia memotong kambing, ya, bentuk sedekah. Apa kata Rasulullah? Menyampaikan kepada istri Ja'far, sembelihlah kambing, kemudian bagi-bagikan kepada sanak kerabat dan tetangga. Nah, ini sudah ada, artinya sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, sekarang ini sering ada orang-orang yang berpulang haji mengatakan di sana itu nggak ada yang tali-talian di Saudi Arabia, di Mekah itu nggak ada. Ya, kalau sekarang itu pernah terjadi 1000 abad yang lewat. Jadi 1000 abad yang lewat itu pernah dilakukan oleh para tokoh-tokoh agama. Tapi kalau sekarang ini sudah mayoritas para Wahabi yang ada di sana, mana mereka tidak melakukannya, ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan dijadikan satu permasalahan jika ada yang menyampaikan seperti ini, ya, yang tidak baik, tidak bagus, haram, itu biarkan saja. Tapi dan apabila ada orang yang tidak sepaham dengan kita, monggo silakan, ya. Jadi di situ biarlah amal mereka, amal kita.
lana amaluna walakum amalakum. Jadi biarkan amal-amal mereka, amal kita. Jadi jangan digunjing-gunjing dalam permasalahan ini. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi berdasarkan keterangan ini bahwasanya doa, ya, sedekah, apapun yang kita perbuat, membaca Al-Qur'an ketika ada saudara kita yang meninggal dunia ataupun mati, ini tetap tersampaikan. Jadi sekarang ini banyak sekali ibu-ibu yang orang-orang yang tadinya mengikuti jadi tidak ikut, ya. Jadi berubah, ya. Yang tadi biasa dia bertahlilan, ikut. Lama-lama kenapa? Ya, ini yang perlu kita luruskan kepada anak dan keturunan kita. Jangan sampai ini nanti akan berkembang biak kepada anak keturunan kita. Nah, karena apa? Anak-anak dan keturunan kita ini tidak lagi mau mendengar ceramah-ceramah agama, ya. Tidak mau mendengar lagi yang sifatnya kegiatan-kegiatan agama yang disampaikan melalui media sosial, ya, melalui majelis-majelis, ya. Nah, jadi sekarang ini anak-anak sudah terpapar sebagian. Maka oleh karena itu ibu-ibu, terutama kita yang masih di kampung di desa ini masih murni sekali untuk mengarahkan anak-anak kita ke arah-arah yang beradaptasi atau bernuansakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Oleh karena itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya juga sekarang ini sangat merasa prihatin dan bersedih hati, ya. Ini fakta dan nyata kalau anak-anak di kota itu sekarang sudah susah sekali diatur, ya. Susah sekali untuk diajak. Jangankan anak-anaknya untuk diajak, ya. Orang tuanya pun kadang-kadang tidak support lagi. Seperti saya itu ngajar di TPA, ngajar di TPA itu, monggo anaknya itu mau datang nggak datang ya sudah, ya. Ya kalau mau ngaji yang ngaji. Kadang-kadang kalau ada kegiatan disuruh ikut sumbangan itu, monggo nggak ada yang mau ikut, ya. Karena apa? Mereka tahunya ngaji. Nah kalau di sini nggak tahu juga Bu, ya. Nah sedangkan apa? Kegiatan-kegiatan keagamaan ini banyak sekali yang harus kita pelajari di dalam sebuah kegiatan tersebut. Nah, sehingga orang tuanya tak hirau dalam arti bermasa bodoh. Anaknya mau dapat, enggak sudah. Ya lama-kelamaan para ustadz dan ustazahnya juga ikut bosan, ya. Kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibunya sering disuruh hadir untuk rapat, ya, tidak mau ikut, ya. Padahalnya anak-anak ini mau diadakan sebuah kegiatan, umpamanya mau ruzukan, ya, tapi mereka tidak pernah hadir. Sedangkan kita ini apabila tidak ditopang oleh para wali-wali santri, tidak ditopang oleh masyarakat umum dan pemerintah setempatnya, sebuah kegiatan apapun juga tidak akan bisa terlaksana, ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya rasa ini udah sore, ya. Ibu-ibu mungkin udah capek suasana dari lebaran. Jadi sekali lagi kemarin mungkin saya belum sempat untuk bersilaturahim. Saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan, ya, selamat hari raya walaupun agak terlambat Bu, ya. Jadi kami mohon maaf lahir dan batin, ya. Nah, jadi kemarin rencana mau bermain ke sini karena cuaca dan suara yang tidak mengizinkan sehingga tidak sempat sini. Jadi sekali lagi untuk saling tersampaikan kepada Bapak, Ibu semuanya yang ada di Desa Mekarjaya pada umumnya dan khususnya di Jamaah Al-Munawwarah ini, tentu dapat memberikan mahkodah saya yang barangkali dapat sesuatu kehilapan, kekeliruan yang kurang bersependapat dengan ibu-ibu semuanya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sedikit yang dapat kami sampaikan, sekedar materi, ya. Jika ada manfaatnya, ya terima kasih. Jika tidak ada manfaatnya, anggaplah ini sebuah pengalaman kita bersama. Demikianlah, terima kasih. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berakhirnya dosia Bapak tadi, maka berakhirlah acara